Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tazakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu ummahat fiddin rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi mendidik anak dengan muhasabah diri. Seringkali kita ataupun pada umumnya para orang tua itu beranggapan bahwa anakku adalah milikku, sehingga apapun yang aku lakukan itu terserah aku, karena mereka anakku. Ketika mindset para orang tua yang seperti ini, maka niscaya mereka akan sulit melakukan muhasabah diri. Akhirnya apa yang terjadi ketika para orang tua merasa memiliki anak-anaknya sehingga mereka tidak memiliki kemampuan muhasabah diri, tidak memiliki kemampuan untuk mengkoreksi dirinya sendiri, tidak pernah mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga apapun yang terjadi kepada anak-anak mereka selalu akhirnya menyalahkan anaknya atau menyalahkan orang lain. Misal, oh anakku seperti ini karena sekolahnya nih yang seperti ini. Oh karena gurunya yang seperti ini. Oh aku punya tetanggaku nih yang seperti ini sehingga anakku bisa jadi seperti ini. Oh ini anakku bisa nakal karena teman-temannya seperti ini dan itu. Para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seyogyanya dan sepantasnya kita sebagai hamba Allah seharusnya memiliki kekuatan untuk muhasabah diri. Sebagaimana firman Allah dalam pembukaan tadi yang saya baca dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau perbuatan dosa dari setan, atau ditimpa was-was, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Para orang tua yang dimuliakan Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, mereka memiliki kemampuan untuk segera ingat kepada Allah, muhasabah diri. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Jadi ketika anak melakukan hal-hal yang tidak baik,
atau melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa. Sesungguhnya anak itu adalah cerminan dari orang tuanya masing-masing, terutama seorang ibu. Jadi seketika itu, ketika melihat anaknya berbuat zalim, maka segera muhasabah diri. Kenapa anakku bisa seperti itu? Ya Allah, ampuni aku ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan mereka seketika itu melihat kesalahan-kesalahannya, bukan kesalahan anaknya. Memang ini berat ya, memang ini sulit. Tidak semua orang punya kemampuan untuk mengevaluasi atau muhasabah diri. Karena apa? Bisa jadi gengsi, malu, sombong, ya. Sehingga apa? Selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil arzil akbar. Yang artinya koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal solih untuk pagelaran yang agung atau hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Para orang tua yang dimuliakan Allah, saya sebagai seorang ibu seringkali merasakan hal-hal seperti apa yang saya sampaikan ini. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak saya, maka saya segera beristighfar kepada Allah. Saya segera muhasabah diri. Kenapa anak saya bisa seperti ini? Jangan-jangan ini karena dosa saya. Sehingga kata Nabi, kita diperintahkan untuk mengoreksi diri kita masing-masing sebelum nanti dihisab, dihitung oleh Allah, dipersaksikan segala dosa-dosa kita di hari kiamat kelak. Maka sebelum itu, maka mari hiasi dengan amal-amal solih-solihah kita. Jadi para orang tua yang budiman, yang dimuliakan Allah, mari kita sibukkan diri kita setiap hari ini untuk melakukan amal-amal solih, amal-amal solihah, sehingga apa? Kita disibukkan dengan segala macam kebaikan yang nanti akan memantul pada anak-anak kita, sehingga apa yang dilihat oleh anak-anak kita itulah yang akan menjadi teladan, yang akan menjadi kebiasaan anak-anak kita. Jadi marilah kita mendidik anak-anak kita dengan dimulakan bermuhasabah diri, sehingga anak-anak kita menjadi lebih tenang. Karena apa? Karena memiliki orang tua yang mempunyai kemampuan muhasabah diri yang baik, sehingga anak-anak pun juga akan memiliki mentalitas muhasabah diri yang baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.